without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Setiap musim gugur, oasis hutan kuno di Meksiko menjadi hidup dengan jutaan kupu-kupu hitam dan emas yang terbang di Gunung Sierra Madre. Ini telah menjadi salah satu tempat yang paling mengagumkan, menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Terbang sekitar 4.500 km dari Amerika Serikat dan Kanada, kupu-kupu raja membuat sarang di oasis hutan kuno di Meksiko saat hibernasi musim dingin. Namun migrasi makhluk rapuh kecil ini cukup berisiko. Pihak berwenang memperkirakan penebangan liar telah meningkat sebanyak 3% di beberapa tahun terakhir. Para pecinta alam telah berusaha untuk melindungi sarang kupu-kupu dari bencana ini. Siklus regenerasi alami hutan ini umumnya jauh lebih efisien dari kita. Tapi jika tidak dikelola secara memadai, ia akan hilang melalui wabah. Jadi penting untuk mengelola hutan untuk konservasi. Para ahli memperingatkan bahwa oasis kuno hutan akan punah jika aktivitas ilegal di daerah itu tidak ditindaklanjuti. Tentara dan petani lokal kini bekerja sama untuk menanam ribuan pohon baru di hutan. Setelah 4 tahun, strategi baru ini tampaknya berhasil. Kami dilatih dan disarankan agar dapat menggarap daerah ini. Ini adalah hutan yang memerlukan banyak pemeliharaan dan merupakan sumber bagi komunitas. Ahli konservasi di Meksiko baru-baru ini melaporkan bahwa telah terjadi penurunan dalam degradasi hutan dan penebangan liar. Kupu-kupu mempunyai radar untuk memilih tempat dengan suhu dan kelembaban yang tepat dalam membentuk koloni.
kupu-kupu tiba di sini untuk melakukannya dan upaya konservasi akan membantu melestarikan jenis organisme ini. Walaupun demikian, ahli konservasi berkata bahwa upaya untuk melestarikan kupu-kupu raja masih jauh dari selesai. Selain manusia, faktor alam seperti angin kencang, hujan deras, dan tanah longsor juga dapat merusak hutan dan berdampak buruk bagi kupu-kupu raja. Di Amerika Utara ke Meksiko bagian selatan. Jarak perjalanannya 311 km. Kalau yang satu ini, kawanan hewan dengan jarak migrasi yang jauh. Burung Arctic Tern. Mereka berpindah tempat dari kutub utara menuju kutub selatan. Perjalanan ini memakan waktu hingga 1 tahun. Dalam perjalanan, biasanya kawanan burung Arctic Tern singgah di beberapa tempat untuk mencari makan. Meski berat burung ini hanya 100 gram, burung ini mampu terbang dengan waktu yang lama dan medan yang sulit. Mereka memanfaatkan pola angin selama perjalanan. Dalam hidupnya, satu ekor burung Arctic Tern bisa menempuh jarak 2,4 juta kilometer. Sama dengan jarak 3 kali perjalanan pulang pergi ke bulan. Each year, the Serengeti Plains in Tanzania play host to one of the greatest animal migrations on Earth. Some 2 million animals begin a round trip that will take them almost 2,000 miles. Fossil evidence suggests that modern wildebeest grazed these plains more than 1 million years ago. At the beginning of each year, the wildebeest congregate on the fringes of the Serengeti, all giving birth in the same month. Rapidly, their numbers swell. The calves can run as fast as their mothers within 2 days of being born. No one knows what triggers the migration. There is no discernible signal. It just takes 1 or 2 to sniff the air and decide the time is right to leave. The migrating animal's journey is a long and arduous one. Even without the attention of predators, around 200,000 of the weakest wildebeest and zebras will die from starvation, disease, or overexertion during the trek. Every day, fresh carcasses are left behind. The migrating animals rest at the swollen streams and regroup. A single cat finds it tricky to bring down a full-grown wildebeest. But if it can separate a wildebeest calf off from its mother, then it has a chance of a meal. In Kenya's Masai Mara, the migrating herds arrive. Rains have created a huge area of well-watered grazing. Here, the wildebeest will stay until the smell of November's short rains tell them it's time to regroup and head southwards, back towards the Serengeti. Wildebeest, hewan herbivora yang memiliki habitat asli di padang rumput Afrika ini mampu bermigrasi hingga ratusan kilometer untuk menemukan sumber makanan baru berupa padang rumput hijau. Secara naluri, wildebeest mencari rumput yang kaya akan fosfor yang penting bagi induk yang tengah menyusui. Bersama zebra dan rusa, wildebeest membentuk rombongan untuk menghindari musim kering di Tanzania dan Kenya. Perjalanan mereka tak mudah, berbahaya dan menakutkan karena harus berhadapan dengan predator seperti singa, harimau, cheetah, serta buaya. Meskipun kawanan wildebeest yang sedang bermigrasi nampak tak beraturan, namun mereka memiliki sebuah sistem yang disebut dengan swarm intelligence. Wildebeest dewasa akan saling melindungi satu sama lain sepanjang perjalanan. Mereka rela mengorbankan dirinya untuk melindungi wildebeest muda. Bahkan ketika malam tiba, wildebeest dewasa akan secara bergiliran berjaga-jaga dan memberi sinyal tanda bahaya ketika predator mengincar.
Hewan lain yang melakukan migrasi tiap tahun adalah salmon. Meskipun tumbuh dan hidup di lautan, namun salmon akan kembali ke tempat kelahirannya di wilayah sungai air tawar untuk berkembang biak dan mati di sana. Demi kembali ke tempat asalnya, salmon rela bermigrasi dan berenang melawan arus deras sejauh ratusan kilometer. Uniknya, selama proses migrasi, salmon-salmon ini akan berpuasa. Lemak yang ditimbun dalam tubuhnya menjadi cadangan makanan selama perjalanan. Banyak faktor yang membuat salmon harus melakukan migrasi. Selain harus kembali ke tempat yang menetas, perubahan iklim juga memaksa mereka untuk berpindah. Peningkatan suhu biasanya menjadi alasan bagi salmon untuk mempercepat perpindahannya. Menurut penelitian, salmon tidak akan pernah salah saat menempuh perjalanan menuju tempat asalnya. Jarak 1.500 km yang mereka tempuh dibantu dengan indera penciumannya yang tajam. Kehebatan penciuman salmon telah dilatih saat mereka masih muda. Ketika memulai perjalanan meninggalkan tempat lahirnya, salmon akan mengingat setiap jalan yang dilewati dengan penciumannya. So fast, this is our last night, but it's late and I'm trying